Tampaknya keluarga remaja Mississippi yang meninggal, Nolan Wells, akan segera mengajukan gugatan besar. Dan mereka menanggapi narasi dari salah satu orang yang disebut-sebut sebagai teman Nolan tadi malam. Dan ada satu lagi teman Nolan yang juga mengambil tindakan hukum terhadap apa yang dia klaim sebagai informasi yang salah. Ada banyak hal yang harus dibahas dan kita akan membicarakannya sekarang. Selamat datang di Sidebar yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Saya rasa kita baru saja mendapat beberapa tanda besar bahwa keluarga Nolan Wells akan segera mengambil tindakan hukum, sebuah gugatan. Dan juga mereka diwawancarai oleh rekan saya Chris Cuomo tadi malam yang memberikan banyak perspektif tentang hal ini. Kita juga harus membicarakannya. Selain itu, ada laporan bahwa seorang teman Nolan sedang mengambil tindakan hukum terhadap apa yang dia klaim sebagai informasi palsu tentang dirinya. Jadi ingat apa yang sedang kita bicarakan di sini. Nolan Wells yang berusia 18 tahun, kan? Dari Motion Springs, Mississippi, dia adalah seorang mahasiswa, pemain sepak bola. Pada akhir pekan 4 Juli, dia pergi bersama sekelompok teman ke Pulau Horn, sebuah pulau penghalang di lepas pantai Mississippi. Tempatnya terpencil, kan? Tidak ada pembangunan komersial di sana. Satu-satunya cara ke sana adalah dengan perahu. Dan pada suatu saat, dia menghilang. Dia dilaporkan hilang malam itu. Pencarian besar-besaran pun dilakukan. Dan 2 hari kemudian, pada tanggal 6 Juli, jasadnya ditemukan di pulau itu. Namun apa yang sebenarnya terjadi padanya tetap menjadi pertanyaan yang tampaknya belum bisa dijawab oleh siapapun, setidaknya secara publik saat ini. Hasil autopsi independen dari keluarga mencatat penyebab dan cara kematian Nolan sebagai tidak dapat ditentukan. Kita akan membahasnya lebih lanjut. Kami juga masih menunggu hasil dari pemeriksa medis resmi negara bagian, termasuk laporan toksikologi. Keluarga sedang melakukan penyelidikan mereka sendiri yang dipimpin oleh pengacara hak sipil Ben Crump. Dan sekarang kita punya lebih banyak perkembangan sejak terakhir kali kita membahasnya, dan itulah yang ingin saya bahas. Oke, jadi saya punya banyak pertanyaan, banyak hal yang harus kita bicarakan. Saya ingin mengundang mantan jaksa negara bagian Palm Beach, Dave Ehrenberg, untuk membahas semuanya bersama saya di sini. Dave, selalu senang bertemu denganmu, dan kamu juga punya Substack, kan? Benar, di Dave Ehrenberg dan YouTube. Resmi Dave Ehrenberg atau Dave saja? Bukankah seharusnya kamu tahu ini? Iya, mungkin Bukankah sudah dikatakan. Kamu tahu ini? Masukkan saja, jadi kamu akan baik-baik saja. Itu bukan. Bagaimana kamu bisa tidak tahu produkmu sendiri? Pokoknya, saya harus membicarakan apa yang terjadi tadi malam. Jadi saya sedang bersiap-siap untuk acara News Nation saya, dan ada 2 hal besar yang terjadi sebelumnya. 2 acara besar yang terjadi. Jadi rekan saya di News Nation, teman saya Chris Cuomo, mewawancarai Christine dan Elmore Wensley. Ini adalah orang tua Nolan. Dan mereka bersama pengacara mereka, Ben Crump. Dan 2 hal yang benar-benar menonjol bagi saya dalam hal penyelidikan adalah sebagai berikut. Jadi Tracy dan Shepard yang sudah kita bicarakan sebelumnya, yang katanya adalah teman Nolan, berbicara di acara YouTube Officer Tatum. Dan sebelumnya dia juga sudah diwawancarai oleh media lain. Dia membantah terlibat dalam kematian Nolan. Di acara Officer Tatum, dia mengatakan bahwa ibu Nolan tampil di TV, mengaku tidak mengenalnya. Dan dia bilang itu sama sekali tidak benar, bahwa dia dan Nolan bertemu di kelas 9, bahwa Nolan adalah sahabatnya, bahwa kelompok pertemanan mereka terdiri dari berbagai ras. Jadi itu agak bertentangan dengan narasi bahwa ras ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada Nolan. Di acara Cuomo tadi malam, Chris bertanya kepada Elmore, apakah dia mengenal Tristan? Elmore menjawab, tidak, saya tidak mengenalnya. Hanya karena kamu memarkir kendaraanmu di halaman seseorang, bukan berarti mereka harus mengenalmu. Nah, Tatum, YouTuber yang telah mengikuti kisah ini dan mengomentari perkembangannya, lalu dia tampil di acara Katie Pavlich malam harinya. Dan dia berkata, kutip, ini sangat membingungkan. Saya tidak tahu kenapa seorang pemuda akan mengatakan bahwa dia berteman dan benar-benar emosional saat berbicara tentang Nolan. Maksud saya, dia benar-benar menangis dan meneteskan air mata di luar kamera. Dan saya merasa itu sangat tulus. Sekarang, Tatum mengatakan dia tidak mengenal keluarga itu secara pribadi. Dia tidak bisa memastikan, Anda tahu, apa yang sebenarnya terjadi di sini, atau mengapa sepertinya ada konflik narasi. Tapi dia memang mengatakan, kutip, saya tidak tahu apakah mereka tulus karena Anda tidak selalu tahu teman-teman anak Anda. Dave, bagaimana pendapatmu tentang ini? Ya, memang benar bahwa orang tua mungkin tidak mengenal teman-teman anak mereka. Ada perselisihan di sini antara keluarga dan teman-teman. Anda ingat ada laporan bahwa keluarga mencoba mengambil barang-barang milik Nolan, kunci dari teman-temannya. Dan kemudian menurut laporan, keluarga, orang tuanya, saya rasa itu ayahnya atau ibunya, saya percaya itu ayahnya, mengeluh bahwa salah satu teman bersikap acuh tak acuh untuk memberikan kunci milik Nolan yang tertinggal. Dan kemudian ada masalah mengapa teman-temannya yang memegang ponsel milik Nolan. Nah, menurut saya itu mudah dijawab karena Anda tidak membawa ponsel ke dalam air bersama Anda. Jadi sejak awal sudah ada ketegangan seperti ini antara keluarga dan teman-teman. Tapi jika Anda melihat dari gambaran besarnya, masih belum ada bukti bahwa ada tindak kriminal. Pertanyaan saya, pertanyaan hukum, dan nanti saya akan membahas tentang ponsel. Karena itu adalah bagian dari wawancara di mana Ben Crump membicarakan tentang ponsel tersebut. Jika Anda akan melakukan wawancara, jika Anda akan menyebarkan sebuah narasi,
Itu bisa membuat Anda terancam. Apapun yang Anda katakan tersangkut masalah hukum. Cara lain untuk melihatnya adalah jika Anda benar-benar tidak melakukan apa-apa dan Anda benar-benar tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, Anda tidak akan melakukan wawancara-wawancara ini. Jadi saya hanya penasaran, seperti fakta bahwa mereka melakukan wawancara-wawancara ini. Dia, Warren Hudson, apakah itu menurut Anda mungkin mereka benar-benar tidak ada hubungannya dengan ini, tidak ada kaitan di sini. Mereka mengatakan yang sebenarnya sepenuhnya. Mereka tampak kredibel bagi saya karena mereka tidak melakukannya dengan pengacara di samping mereka. Pernyataan mereka mengalir begitu saja. Mereka tampak seperti berbicara karena mereka memang punya rasa sayang pada Nolan. Mereka adalah teman yang sangat dekat. Dan mereka tidak suka narasi yang beredar bahwa mereka adalah kelompok rasis yang ingin membunuh seseorang yang mereka cintai. Jadi, Atau saya tidak peduli mempercayainya. dengan apa yang terjadi, meninggalkannya begitu saja. Atau tidak peduli. Nah, laporan menyebutkan alasan mengapa Nolan tidak naik ke perahu adalah karena perahu itu mulai kemasukan air. Dan juga ada seorang gadis yang katanya sedang diajak bicara oleh Nolan. Hal seperti ini memang terjadi. Kamu di sana bersama sekelompok teman dengan beberapa perahu. Dan jika satu perahu akan pergi dan mulai kemasukan air, kamu bisa saja bilang, ya sudah, aku naik perahu lain saja. Mari kita bicara tentang ponsel sebentar. Jadi Ben Crump, sekali lagi, dia tampil bersama Cuomo membicarakan soal ponsel. Jadi ada banyak pembicaraan di luar sana tentang apakah Nolan dilaporkan meninggalkan ponselnya. Kenapa dia melakukannya? Apakah ada data yang dihapus dari ponsel itu? Sekarang, teman yang disebut-sebut sebagai teman Nolan, Warren Hudson, mengatakan kepada Brandon Tatum di acara YouTube ini, tidak ada alasan bagi kami untuk mengakses ponsel Nolan. Tidak ada yang menyentuh ponsel Nolan. Jika tidak ada dari kami yang menyentuh ponsel Nolan, maka kamu tahu tidak ada alasan apapun untuk menghapus sesuatu. Ben Crump mengatakan kepada Cuomo tadi malam, kutipannya, ibunya menelpon ponselnya berulang kali tanpa jawaban. Itu menimbulkan pertanyaan. Itu saja yang kami inginkan, yaitu jawaban. Jika itu benar, itu menarik, bukan? Karena bukankah teman-temannya akan mengangkat telepon itu? Mungkin. Dan saya tahu Ben Crump adalah orang yang terhormat. Dan saya mengerti kenapa keluarga Ben Crump dan pendeta Al Sharpton khawatir tentang kurangnya transparansi. Tapi fakta bahwa tidak ada yang mengangkat telepon itu sendiri bukanlah bukti adanya tindak pidana. Telepon itu ternyata ada di kapal tanpa Nolan. Dan telepon itu bisa saja berdering. Bisa saja dalam mode senyap. Dan orang-orang mungkin tidak tahu kalau telepon itu berdering. Dan juga kita tidak tahu faktanya. Seperti yang dikatakan keluarga bahwa video dan foto Nolan hilang. Dan itu memang mencurigakan. Tapi belum ada buktinya. Kita belum tahu pasti. Jadi kita sudah membicarakan ini kemarin. Saya akan mengangkatnya lagi. Ibu Nolan, Christine, tampaknya telah mengajukan surat panggilan pengadilan untuk semua catatan ini. Dari TikTok, Snapchat, WhatsApp, Meta, Live 360. Dan semua itu bagian dari kasus hukum terkait harta warisan Nolan Wells. Dia tampaknya menjadi administratornya. Dan surat panggilan pengadilan ini mencari informasi akun, informasi pelanggan, nama pengguna, nomor telepon, alamat IP, komunikasi, foto. Seberapa penting semua itu? Jawaban apa yang bisa mereka dapatkan dengan meminta catatan-catatan ini lewat subpoena? Dan omong-omong, apakah ada argumen hukum? Apakah ada mekanisme hukum yang memungkinkan perusahaan-perusahaan ini menolak untuk menyerahkan informasi ini? Beberapa perusahaan itu akan mengatakan Anda harus memberikan kami surat panggilan dari lembaga penegak hukum untuk mendapatkannya. Tapi perusahaan lain mungkin akan berkata, ya jika itu permintaan dokumen atau permintaan video dari pengacara dalam gugatan perdata, termasuk subpoena, itu bisa saja cukup. Apakah Anda harus mengajukan gugatan dulu? Jika Anda ingin mengajukan surat panggilan, ya Anda harus melakukannya. Antisipasi litigasi. Anda bisa membuat surat yang disebut surat permintaan penyimpanan bukti. Benar. Dan kemudian terserah perusahaan untuk menyimpannya. Dan jika mereka tidak melakukannya, mereka bisa mendapat masalah jika ada gugatan di kemudian hari. Mereka sudah diperingatkan, dan sekarang mereka menghancurkan bukti potensial. Tapi ada kekuatan lebih jika ini adalah penyelidikan pidana dan jika ada pengacara pribadi yang terlibat. Tapi bahkan jika Anda mendapatkan informasi ini dengan cara apapun, itu tidak selalu menjadi bukti kuat, tapi itu akan membantu menentukan apakah ada video yang bisa memberatkan yang telah dihapus. Dan itulah mengapa saya tidak terlalu khawatir dengan perselisihan tentang apakah video telah dihapus atau tidak. Apakah ponsel Nolan telah dihapus datanya atau tidak, karena itu bisa dengan mudah ditentukan. Yang dibutuhkan hanyalah metadata yang tersimpan di cloud. Kita sudah tidak hidup di era tahun 1970-an lagi. Jadi saya penasaran, apakah kita semakin dekat dengan kemungkinan gugatan? Saya sudah menyebutkan itu, tapi kemudian ada perkembangan baru. Dilaporkan oleh People Magazine bahwa ada pemberitahuan pelestarian, seperti yang baru saja Anda sebutkan, yaitu pemberitahuan untuk menjaga bukti telah dikirim oleh keluarga Nolan kepada keluarga teman-teman Nolan dan berbagai badan atau lembaga investigasi yang berbeda. Dan satu surat yang didapatkan mengatakan, kutip, oleh karena itu, Anda memiliki kewajiban hukum segera untuk menjaga semua materi dalam bentuk apapun yang ada dalam kepemilikan, pengawasan, atau kendali Anda yang mungkin relevan dengan klaim atau pembelaan apapun. Kewajiban ini tidak hanya berlaku untuk Anda, tetapi juga anggota keluarga Anda. Dan menurut laporan dari People dan ABC News, salah satunya bahkan dikirim misalnya kepada Ashley Cole, yang merupakan seorang hakim yang putranya dikabarkan bersama Nolan Wells pada hari itu. Sepertinya mereka mungkin akan mengajukan gugatan. Dalam kapasitas apa, terhadap siapa, dan apa saja klaimnya. Itu bisa saja merupakan gugatan atas kematian akibat perbuatan melawan hukum. Ingat, ketika Anda menuntut seseorang atas pembunuhan atau tindak pidana yang menyebabkan kematian, Anda harus membuktikannya tanpa keraguan yang masuk akal. Tetapi jika Anda melanjutkan dengan gugatan berdasarkan kematian akibat perbuatan melawan hukum atau penganiayaan, Anda hanya perlu membuktikannya dengan bobot bukti yang lebih meyakinkan.
Apakah lebih mungkin terjadi daripada tidak? Standar yang lebih rendah, ya. Standar yang lebih rendah kan? O.J. Simpson dinyatakan tidak bersalah karena standar di luar keraguan yang wajar sangat tinggi. Tapi dia dinyatakan bertanggung jawab atas kematian Nicole Simpson dan Ronald Goldman. Standar yang lebih rendah. Jadi apa yang dilakukan keluarga di sini adalah apa yang sudah mereka lakukan dengan autopsi independen. Mereka tidak sepenuhnya percaya pada apa yang dilakukan pemerintah. Jadi mereka bilang, kami akan melakukan penyelidikan sendiri, autopsi independen, yang hasilnya tidak memberikan kesimpulan. Dan kami tidak percaya akan ada tuntutan pidana yang diajukan. Jadi kami akan melakukan penyelidikan melalui gugatan hukum dengan pengacara pribadi. Dari situlah surat pelestarian bukti itu berasal. Jadi dengan kata lain, melalui proses pengungkapan bukti, melalui pertukaran dokumen, melalui pemeriksaan saksi di bawah sumpah, hal-hal seperti itu. Apakah menurut Anda ini bisa memberi mereka jawaban yang mereka cari? Saya pikir mereka akan mendapatkan jawabannya dari penyelidikan kriminal, karena penyelidikan kriminal memang tidak terlalu transparan. Tapi itu memang biasa terjadi dalam penyelidikan kriminal. Dan jaksa penuntut mengatakan mereka akan mengeluarkan dokumen setelah mereka memeriksanya melalui grand jury. Mereka akan membawa informasi itu ke grand jury, dan kemudian mereka akan merilis hasil autopsi, laporan toksikologi. Semua hal ini relevan. Jadi setelah penyelidikan ditutup, semua orang akan melihatnya. Jika memang ada kasus, semua orang juga akan melihatnya. Jadi menurut saya, mereka hanya memastikan semuanya benar-benar diperiksa dan tidak ada yang terlewat. Tapi pada akhirnya, saya tidak berpikir mereka akan mendapatkan informasi tambahan apapun yang tidak akan mereka dapatkan dari penyelidikan kriminal. Saya hanya ingin kita fokus sebentar pada seperti apa bentuk gugatan itu. Apa klaimnya? Entah itu wrongful death, X, Y, dan XYZ, Anda menyebabkan kematian Nolan, atau Anda meninggalkannya sendirian dan dia meninggal. Apakah itu merupakan dasar hukum untuk menggugat? Dan juga, apakah mereka punya klaim apapun terhadap penegak hukum? Jauh lebih sulit untuk menuntut penegak hukum. Mereka memiliki imunitas kedaulatan. Tapi kamu bisa menuntut teman-temanmu. Warga sipil biasa tidak punya kekebalan seperti itu. Kamu bisa menuntut mereka atas kelalaian berat atau kelalaian biasa. Kamu melanggar kewajiban untuk berhati-hati jika kamu bisa membuktikan adanya kewajiban tersebut. Tapi pada akhirnya, itu tidak semudah itu. Karena jika kamu tidak punya bukti nyata, jika kamu hanya sekedar mencari-cari, maka surat panggilan pengadilan atau pemberitahuan pemeriksaan saksi di bawah sumpah bisa saja dibatalkan oleh pengadilan. Mereka bisa bilang Karena tidak, jika kamu tidak bisa mengajukan tanpa bukti gugatan, untuk menuntut hal orang. pertama yang akan dilakukan oleh tergugat adalah mengajukan permohonan untuk membatalkannya dengan mengatakan, bahkan jika kamu mengatakan semuanya benar, itu tidak mendukung klaimmu, dasar gugatanmu. Apakah ada dasar gugatan kan? Apa dasar gugatannya? Dan karena apa yang kamu katakan dalam gugatan kamu harus punya dasar atas sesuatu. Benar? Jadi yang akan mereka lakukan adalah membuat tuduhan dan kemudian hakim bisa menolaknya jika tidak ada dasarnya. Tapi kalau hakim tidak menolaknya, maka masuk ke tahap penemuan bukti dan mereka bisa mendapatkan informasi yang menurut mereka selama ini tidak mereka dapatkan. Tapi saya benar-benar percaya bahwa mereka akan mendapatkan semua informasi ini. Ini hanya akan memakan waktu sedikit lebih lama dari yang kita semua inginkan. Dan ini berasal dari negara bagian. Salah satu perkembangan hukum lainnya adalah adanya sosok yang tampaknya teman Nolan Wells, Bart Edmondson Jr. Dan tampaknya dia ikut terseret dalam masalah ini oleh beberapa penyelidik amatir di internet. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia punya hubungan dengan wanita muda yang tadi saya dan Dave bicarakan, yang katanya Nolan sempat ajak bicara, mungkin juga sempat tinggal di pulau bersama, bahwa mereka punya hubungan romantis. Pengacaranya, dia punya pengacara, mengatakan itu tidak benar. Itu bukan wanita muda yang dimaksud, dan itulah intinya. Edmondson secara hukum melawan mereka yang dia klaim menyebarkan informasi salah tentang dirinya. Bahkan dalam pernyataan kepada Law and Crime, saya akan membacakannya untuk Anda, isinya kutipan, setelah 1 minggu tuduhan yang sangat palsu dan mencemarkan nama baik terhadap Bart Edmondson Jr., tuduhan yang mengakibatkan ancaman pembunuhan luar biasa yang sekarang sedang diselidiki oleh FBI, keluarga Edmondson telah merilis pernyataan yang membahas pengetahuan dan kerjasama putra mereka dalam penyelidikan Nolan Wells. Silakan lihat pernyataan terlampir serta surat pemberitahuan penghentian dan pelarangan serta pelestarian bukti yang dikirim hari ini kepada seorang influencer online sebagai antisipasi gugatan pencemaran nama baik terhadapnya. Kantor hukum saya mewakili keluarga tersebut. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan ajukan ke alamat ini. Jadi kemudian Anda melihat pernyataan keluarga Edmondson tentang penyelidikan Nolan Wells, pencemaran nama baik yang meluas dan ancaman. Pernyataan itu berbunyi, kutip, keluarga Edmondson menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga Nolan Wells atas kehilangan tragis mereka. Serangan yang ditargetkan baru-baru ini terhadap putra kami, Bart Jr., kini membuat kami tidak bisa lagi berdiam diri. Ratusan penduduk pesisir Teluk Mississippi pergi ke Pulau Horn untuk merayakan liburan pada tanggal 4 Juli. Pulang dari perguruan tinggi, Bart Jr. termasuk di antara mereka. Dia mengemudikan perahunya sendiri ke Pulau Horn dan mengemudikan perahunya sendiri pulang. Ketika sebuah perahu di dekatnya mengalami kerusakan mesin pada sore hari, tanggal 4, yang tadi baru saja kita bicarakan, Bart Jr. memberikan saran dan bantuan langsung kepada kapal yang mengalami masalah tersebut. Sebagai bagian dari ini, dia naik ke kapal yang bermasalah itu, melepas sumbat transomnya, lalu kembali ke kapalnya sendiri, dan menarik kapal yang bermasalah itu untuk jarak pendek. Tindakan ini memungkinkan air yang telah menumpuk di kapal yang bermasalah itu mengalir keluar. Bart Jr. percaya bahwa lebih dari 20 penumpang
tersebar di 2 kapal untuk menyaksikan peristiwa ini. Dia melanjutkan, ketika hilangnya dan kematian Nolan terungkap, Bart Junior dengan bebas dan sepenuhnya bekerja sama dengan penegak hukum yang menyelidiki tragedi tersebut. Dia mengikuti wawancara, menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan membagikan semua ingatannya dari tanggal 4 Juli 2026. Bart Junior juga menyusun daftar saksi potensial. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia mengizinkan ponselnya untuk dilihat dan dibagikan, serta meminta foto dan video dari hari itu kepada penegak hukum. Dia juga mengizinkan pemeriksaan perahu dan perangkat GPS miliknya. Pada proses ini, Bart Junior sama sekali tidak pernah diidentifikasi sebagai tersangka dalam kematian Nolan. Hal ini tidak menghentikan orang-orang untuk melakukan spekulasi berbahaya. Begitu juga tidak menghentikan munculnya kebohongan yang terang-terangan. Minggu ini, giliran Bart Junior yang dituduh oleh ribuan orang asing di internet yang tidak mengenalnya, tidak mengetahui fakta-fakta yang relevan, dan tidak peduli pada komunitas kita maupun kebenaran dari apa yang sebenarnya terjadi. Kami telah menyewa penasihat hukum untuk mengambil tindakan terhadap individu-individu yang menyebarkan kebohongan tentang dirinya atau keluarga kami. Surat peringatan pertama dan permintaan penghentian serta pelestarian bukti akan dikirimkan hari ini kepada seorang pengguna internet yang menjadi sumber banyak kebohongan terhadap Bart Junior. Pengguna ini membagikan foto rumah kami, alamat tempat tinggal kami, dan lahan milik kami, serta informasi tentang pekerjaan kami. Sambil secara keliru menuduh melalui berbagai video dan unggahan bahwa Bart Junior adalah tersangka, bahwa dia menyebabkan atau berkontribusi pada kematian Nolan, atau bahwa dia terlibat dalam menutupi kematian Nolan. Ini adalah kombinasi yang beracun dalam lingkungan yang penuh emosi. Tidak ada satupun dari hal-hal ini yang benar. Dan untuk memberi Anda gambaran, kami memiliki salinan surat peringatan penghentian itu. Dan di dalamnya tertulis sebagian, kutipan, Ibu Lee yang terhormat, saya telah diminta untuk mewakili Bart Edmondson Jr., seorang warga Mississippi, sebagai tanggapan atas berbagai pernyataan palsu dan memfitnah. Anda telah mempublikasikan di saluran media sosial yang Anda kendalikan, termasuk namun tidak terbatas pada saluran Facebook dan Instagram yang beroperasi dengan nama Kimbra Lee. Kami juga telah mengidentifikasi 2 nama samaran potensial, termasuk Susan Spicer dan Lauren David. Dave, apa pendapatmu tentang itu? Maksudku, itu pernyataan yang cukup berat. Sekali lagi, ini kembali ke apa yang saya katakan sebelumnya. Jika dia memang terlibat dalam hal ini, jika dia punya sesuatu yang disembunyikan, saya tidak tahu apakah Anda akan mengajukan gugatan di mana semua ini bisa saja terbongkar. Itulah proses penemuan fakta. Anda harus berhati-hati, karena jika Anda mengajukan gugatan ini, maka Anda membuka diri untuk proses penemuan fakta, pemeriksaan saksi, dan penyerahan dokumen. Jadi fakta bahwa mereka mengambil inisiatif, sekali lagi, menurut saya menunjukkan bahwa mereka tulus dan dapat dipercaya. Dan saya tidak percaya pemuda ini ada hubungannya dengan hal itu. Tapi dia dan yang lainnya telah disudutkan oleh orang-orang yang punya agenda, yang ingin mendapatkan klik dan suka, dan mereka ingin menghasilkan uang dari situ, serta memanfaatkan situasi yang buruk ini. Jadi saya mengapresiasi mereka karena melakukan ini, karena saya percaya apa yang mereka lakukan adalah hal yang benar. Secara umum, jika sebuah gugatan diajukan terkait dengan penyelidikan kematian, baik itu gugatan dari keluarga atau gugatan lain di sini, apakah itu mempersulit pekerjaan para penyelidik? Apakah itu juga mempersulit pekerjaan jaksa? Ya, sebenarnya itu poin yang bagus. Karena ketika Anda mulai melakukan wawancara, dan itu bisa bertentangan dengan wawancara oleh pihak negara bagian juga melakukan wawancara mereka sendiri. Jadi sekarang jika saksi yang Anda andalkan mengatakan sesuatu yang berbeda dalam deposisi perdata, waduh, bukan? Juga ketika Anda berbicara tentang penyelidikan pidana, itu biasanya akan didahulukan. Karena jika penyelidikan perdata dilakukan terlebih dahulu, jika gugatan perdata dilakukan terlebih dahulu, jaksa penuntut cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk mengajukan tuntutan. Kenapa? Karena penegak hukum dan jaksa tidak ingin digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam kasus perdata. Jadi kalau ada, maksudmu apa? Nah, misalnya, jika saat ini sedang ada penyelidikan kriminal yang berlangsung, lalu tiba-tiba kamu melihat gugatan perdata diajukan, penegak hukum dan jaksa mungkin akan melihat itu dan berkata, oke, apakah kami sedang dimanfaatkan sebagai alat tekanan? Bahwa mereka mengajukan gugatan perdata. Dan mereka mengatakan, apa yang ingin kami dengar? Agar kami memberi tekanan pada para terdakwa untuk berdamai. Jadi misalnya, Menarik. saya sekarang seorang pengacara swasta, ya, dan kami punya klien yang datang kepada kami dan berkata, kami punya masalah dengan perusahaan lain ini. Laporkan ke penegak hukum, dan kami juga ingin menuntut. Saya bilang, kalau kita menuntut dulu, ketika kita membawanya ke penegak hukum, mereka akan berkata, kalian ingin kami ikut campur supaya kalian punya keuntungan dalam gugatan perdata kalian. Tidak, terima kasih. Jadi kalian harus hati-hati soal waktunya. Dan juga, omong-omong, kamu dan aku sama-sama tahu kalau ada litigasi yang sedang berjalan jika ini masuk ke persidangan, kan? Sekali lagi, kita tidak punya alasan untuk mencurigai ada unsur pidana saat ini. Kita juga belum tahu ada tersangka, tapi jaksa sudah mengindikasikan, setidaknya lewat Ben Crump, seperti yang dikatakan Ben Crump, bahwa ini mungkin akan dibawa ke grand jury untuk kemungkinan pengajuan tuntutan pidana. Jika ini sampai ke persidangan pidana, beberapa saksi ini akan ditanya saat pemeriksaan silang. Bukankah kamu punya insentif? Tepat sekali, karena gugatan yang sedang kamu ajukan. Dan itu bisa mempengaruhi kredibilitas dari orang-orang yang seharusnya bisa menjadi saksi yang sangat kredibel. Benar. Hei, bisa kamu bayangkan pemeriksaan silang? Apakah kamu menggugat orang ini untuk mendapatkan uang? Ya, nah itu bisa dipakai untuk menggugurkan kredibilitas saksi, kan?
Atau apakah kamu punya kepentingan finansial dalam semua ini? Itu bisa dipakai untuk menggugurkan kredibilitas saksi. Itu alasan lain kenapa jaksa akan berkata, jangan dulu ke arah itu. Biarkan kami bekerja sebelum kalian ikut campur. Dari sudut pandang hukum, dan ini adalah salah satu kasus yang punya dinamikanya sendiri. Ada banyak komentator online, banyak teori, banyak spekulasi. Kamu tahu, dan saya akan membahasnya sekarang. Karena kalau dipikir-pikir, ada potensi pelecehan di sini kan? Orang-orang sangat bersemangat tentang ini, dan itu bisa dimengerti. Tapi orang-orang diduga mengancam. Selain yang baru saja saya sebutkan, dilaporkan bahwa teman lain juga mendapat ancaman bahwa ibu dari salah satu pemuda di luar sana, saya bicara tentang Ashley Cole, juga menerima ancaman. Christine lagi, ibunya Nolan, dilaporkan telah mengalami pelecehan. Ulasan buruk diposting di tempat kerjanya, pesan-pesan ancaman, surat-surat pelecehan. Pertama-tama, apakah kamu terkejut melihat hal seperti ini di zaman sekarang atau di dunia true crime kita? Dan yang kedua, di mana batasnya? Apa batasan antara kebebasan berbicara menurut amandemen pertama dengan kamu tahu kamu sudah melewati batas dan masuk ke ranah tanggung jawab hukum? Ya, ancaman pembunuhan itu ilegal. Ancaman kekerasan ilegal. Pemerasan juga ilegal. Dan sekarang kita sering melihat hal ini. Sayangnya ini sudah menjadi bagian dari budaya kita. Dan kita melihat ini dalam kasus Karen Reed, di mana ada keluarga korban. Ada orang-orang di dalam rumah, orang-orang yang tidak bersalah, yang sampai hari ini masih dicemarkan nama baiknya, dilecehkan, dan diancam. Dan saya tidak mengerti bagaimana kita bisa sampai di titik ini. Dan internet membuat siapa saja yang bersembunyi di balik keyboard di ruang bawah tanah rumah ibunya menjadi, Anda tahu, orang yang sangat berani dan gagah sampai mereka keluar ke depan umum. Dan mereka tidak akan pernah mengatakan di depan Anda apa yang mereka katakan di belakang Anda lewat keyboard komputer di balik anonimitas internet. Jadi kita semakin sering melihat hal ini dan seharusnya ada pertanggungjawaban. Dan itulah mengapa saya pikir gugatan pencemaran nama baik bisa digunakan dalam konteks ini. Tapi itu sulit karena jika Anda berurusan dengan figur publik, Anda harus membuktikan yang disebut dengan actual malice. Di sini, para penggugat ini bukanlah figur publik. Teman-teman Nolan Wells ini bukan figur publik. Mereka akan lebih mudah memenangkan gugatan pencemaran nama baik. Jadi jika Anda seorang komentator online dan Anda mengatakan orang ini harus diperhatikan atau ada hal-hal mencurigakan tentang orang ini, seperti di mana batas antara spekulasi online dan ranah hukum, apakah Anda harus membuat pernyataan palsu yang tegas? Orang itu pembunuh, orang itu melakukan itu. Maksud saya, di mana batasnya? Anda tahu orang ini harus diperhatikan dan ada beberapa pertanyaan seputar orang ini. Itu tidak bisa ditindaklanjuti secara hukum. Maksud saya, di mana lagi batasnya? Lihat, itu adalah keputusan juri dan hakim. Tapi Anda tidak mendapatkan kekebalan hanya karena menggunakan kata-kata seperti hey, diduga. Saya pikir orang itu adalah pelaku pelecehan anak. Itu tidak memberikan kekebalan. Bukan berarti Anda menaburkan kata-kata itu lalu semuanya hilang. Itu tetap pencemaran nama baik. Anda juga tidak bisa. Jika Anda mengulangi pernyataan palsu, Anda tidak bisa berkata, ya, dilaporkan bahwa... Jika itu adalah pernyataan palsu, Anda tetap bertanggung jawab seolah-olah Anda yang mengatakannya sejak awal. Saya senang Anda ada di sini karena autopsi ini, menurut saya, akan menjadi kunci. Saya rasa itu minggu lalu ketika Ben Crump mengadakan konferensi pers, membicarakan temuan dari autopsi independen, bagaimana hasilnya terbatas karena kondisi tubuh Nolan. Tubuh yang diserahkan kepada mereka sudah kehilangan sebagian bagian tenggorokan dan leher karena pekerjaan yang dilakukan oleh pemeriksa medis negara bagian. Sekarang, penting untuk dicatat bahwa itu bukan hal yang tidak biasa. Itu bisa saja terjadi. Sepertinya mereka sedang melakukan pengujian, bukan? Mereka menguji adanya trauma. Mereka menguji kemungkinan tenggelam. Coba jelaskan apa yang bisa kita harapkan dari pemeriksa medis negara bagian dan laporan toksikologi. Jika mereka mengambil bagian-bagian tersebut, apakah itu menandakan bagi Anda bahwa mereka akan mendapatkan jawaban tentang apa yang terjadi pada Nolan? Atau, mengingat ini, Anda tahu, sepertinya di dalam air, dekomposisi, mereka mungkin tidak akan mendapatkan jawaban sepenuhnya. Mereka benar-benar berusaha keras untuk mendapatkan jawaban yang sejelas mungkin. Tapi ketika ada kasus tenggelam, ya mungkin mereka bilang tidak dapat disimpulkan. Karena saat ini tidak ada tanda-tanda trauma benda tumpul. Tidak ada luka robek pada hasil pemindaian dengan beberapa. Mereka harus menjelaskan itu. Kira-kira itu apa? Ini adalah... Omong-omong, saya katakan itu, tapi ini menurut pemeriksa medis, ahli patologi yang disewa oleh keluarga. Keluarga itu menyewa pemeriksa medis mereka sendiri. Dan pemeriksa medis itu melakukan pekerjaannya dengan baik. Karena dia mengatakan hasilnya belum bisa disimpulkan, kan? Kamu bisa saja menyewa seseorang yang sejak awal sudah menginginkan hasil tertentu. Tapi sebaliknya, dia bilang, kamu tahu, kamu tidak bisa. Dan sepertinya jawaban yang paling mudah adalah jawaban yang benar di sini. Yaitu, dan saya akan menunggu sampai laporan keluar. Tapi saat ini, sepertinya ini adalah kasus tenggelam yang tidak disengaja. Dan memang tragis, tapi saya tidak punya bukti adanya tindakan kriminal. Jadi untuk menanggapi hal ini sebentar saja, saya sudah bicara dengan beberapa pemeriksa medis tentang hal ini. Pertama-tama, mereka semua bilang pekerjaan dokter itu sangat bagus, tapi itu bisa jadi dua hal yang berbeda. Salah satunya bisa karena pembusukan, perubahan warna merah itu, atau sebenarnya bisa juga karena cedera tumpul tertentu, karena tubuh tidak akan memar seperti itu setelah kematian. Jadi ada dua cara berbeda untuk melihatnya. Sekarang saya ingin menanggapi sesuatu yang baru saja Anda katakan, bahkan jika itu adalah kasus tenggelam yang tidak disengaja. Dan seperti yang saya bicarakan kemarin, ada laporan bahwa dia mungkin sangat mabuk. Tidak ada yang melihat apapun. Semua orang itu tidak ada yang melihat apapun. Tidak ada yang terjun untuk menolong. Itu bagian yang membuat saya terus terpikirkan.
Bukankah sama gilanya memiliki semua orang di sana dan tidak satupun orang melihat serangan itu? Tindakan kekerasan fisik terhadap seseorang yang tampaknya populer di antara seluruh kelompok. Tidak ada satupun video, tidak ada satupun yang menuduh apapun. Kecuali penegak hukum memang sudah punya semua informasi itu, tapi mereka belum merilisnya. Kecuali kalau mereka bilang, kami punya banyak pernyataan tentang serangan itu, kami punya banyak orang yang melihat Nolan tenggelam. Tapi apakah mereka akan merilisnya sekarang untuk mencoba meredam cerita ini? Atau mereka bilang, lihat, kami belum bisa karena investigasi masih berlangsung. Itulah kenapa saya bilang, dalam kasus seperti ini, ketika ada begitu banyak teori konspirasi, mereka seharusnya lebih transparan, tentu saja. Tapi faktanya, orang-orang tidak bisa menyimpan rahasia kan? Kamu tahu, Mark Twain pernah berkata, 2 orang bisa menyimpan rahasia jika salah satunya sudah mati. Jika memang begitu, jika orang-orang melihat sesuatu, mestinya itu sudah tersebar. Jadi sepertinya dia tenggelam di area di mana orang-orang tidak melihat atau tidak ada yang menyadarinya, sayangnya. Tapi jika memang ada serangan, kekerasan, di mana ada aksi perkelahian dengan banyak orang, ya pasti ada yang melihat, mendengar sesuatu, bahkan merekamnya. Bagi saya, itu membuat hal itu mustahil benar-benar terjadi. Itulah kenapa saya pikir ini adalah kasus tenggelam secara tidak sengaja. Sekarang, apakah mungkin ada seseorang yang terlibat dan mendorongnya atau semacamnya? Saya tidak tahu, tapi saya berharap autopsi dan laporan toksikologi ini akan mengungkap lebih banyak. Dave Aronberg senang bertemu dengan Anda, terima kasih banyak. Apakah Anda ingat nama Substack Anda agar semua orang bisa melihatnya? Itu antara Dave Aronberg Official atau Official Dave Aronberg. Mau coba? Anda akan lihat sendiri. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, terima kasih. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya, X, Instagram, acara News Nation saya, JC Weber Live, Senin sampai Jumat, pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa lagi semuanya.